Haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap kita, seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa menyaksikan program ini. Sepanjang beberapa hari ke depan kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Allah. Sampai pada hari Pentakosta, biarlah hidup kita terus menantikan setiap janji Tuhan tergenapi atas setiap hidup kita. Supaya kita semakin hari semakin diperlengkapi lewat kebenaran firman Allah. Bahkan Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Bahkan kita semakin hari semakin boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi dengan benar dan baik lewat kebenaran firman Allah yang akan terus kita belajar hari-hari ke depan. Puji Tuhan, pada saat ini mari bersama-sama kita akan belajar. Kita akan buka dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Allah berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca bagian ini saudara, kita melihat bahwa ada penekanan yang berbeda ketika saya membaca dalam terjemahan lain. Kalau dalam bahasa Indonesia berkata bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ketika saya membaca dalam sebuah teks, ayat ini berbunyi begini saudara. Ia, yaitu Yesus, mengumpulkan mereka bersama-sama. Kalau kita mundur di ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa waktu itu Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan bagi setiap orang yang percaya kurang lebih selama 40 hari, dia terus menampakkan diri kepada mereka. Dan berita yang Yesus sampaikan ketika dia menampakkan diri adalah berita tentang kerajaan surga. Tetapi ketika semua itu selesai, saudara, di hari-hari setelahnya itu, firman Allah berkata bahwa ia mengumpulkan mereka bersama-sama. Ya. Jadi mengumpulkan bersama-sama ini adalah inisiatif dari Yesus. Ya. Dan kata lain begini, saudara, boleh saya bilang, setiap persekutuan kita dengan Tuhan, itu selalu menjadi inisiatif dia. Kita tahu bahwa keselamatan sejak awal adalah inisiatif dia. Allah yang turun atau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, bahkan dia mati sampai di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga, gitu ya. Ini membuktikan bagaimana Allah berinisiatif sejak awal untuk selalu rindu bersekutu dengan setiap orang-orang percaya. Saya mau katakan kepada setiap kita bahwa pertumbuhan rohani itu ya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, otomatis begini, kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Tapi saya mau bilang juga kepada setiap kita bahwa pertumbuhan rohani itu ya, itu bersifat pribadi ya. Karena apa? Diri kita sendiri yang harus mengalaminya, atau saya dan saudara sendiri yang harus mengalami pertumbuhan itu, gitu ya. Tapi ya, pertumbuhan rohani memerlukan persekutuan orang percaya untuk mencapai proses tersebut, saudara. Ya. Dengan kata lain, kenapa Yesus selalu berinisiatif untuk kita ada di dalam persekutuan? Karena secara pribadi kita bertumbuh secara rohani. Tetapi di dalam proses kita bertumbuh secara rohani tersebut, ya, kita juga memerlukan orang-orang lain. Di mana kita menemukan orang-orang tersebut? Ketika di dalam apa? Persekutuan, gitu ya. Mungkin saudara bertanya hari-hari ini, ya Arthur, gimana kita mau berkumpul gitu ya?
Kalau kita sendiri sekarang justru beribadahnya di rumah, gitu ya. Justru kita sekarang tidak bisa datang ke gereja, ibadahnya di rumah, gitu ya. Mungkin saudara bertanya, apakah selalu persekutuan itu, gitu ya, selalu berkaitan dengan tempat? Apakah persekutuan itu selalu berkaitan dengan sebuah keadaan, gitu ya? Tapi kalau kita belajar sebenarnya, Yesus lagi mengajar bahwa inti persekutuan itu bukan soal satu tempat, saudara, ya. Walaupun dalam teks ini Yesus menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem karena Yesus punya tujuan sebenarnya, kan. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di renungan berikutnya. Tetapi kalau kita melihat ternyata apa yang menjadi inisiatif dari Yesus ini, gitu, yaitu persekutuan, itu selalu dimulai dari apa? Ya. Bukan soal bicara satu tempat, saudara, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat, yang pertama adalah berbicara tentang apa? Satu hati, gitu ya. Ternyata untuk kita mengalami persekutuan yang sejati bersama dengan Tuhan, kita memerlukan kesehatian, boleh saya bilang satu hati, gitu ya. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang keempat tadi, firman Allah berkata begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan apa? Yerusalem. Kata bersama-sama itu, saudara, punya arti bahwa setiap orang pada saat itu mereka punya satu hati untuk apa? Untuk bersama-sama. Untuk mereka apa? Berkumpul bersama-sama. Mungkin seperti saya bilang tadi, Arthur kan harus berkumpul bersama-sama. Tapi begini, saudara, kita lagi melihat bahwa persekutuan itu bukan lagi bermakna pada satu tempat, tapi pada satu hati. Ya. Ketika kita lagi punya jarak yang sangat jauh hari-hari ini, mungkin kita sudah jarang ketemu, tetapi kesehatian kita, ya, tidak dibatasi dengan tempat. Untuk apa? Kita mencari Tuhan. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Ya. Ketika mereka memberi hidup mereka untuk berkumpul bersama-sama, ini menyatakan apa? Mereka bersedia memberikan hatinya juga sama Tuhan. Ya. Mereka bersedia memberikan waktu mereka buat Tuhan. Mereka bersedia memberikan apa? Tenaga mereka, usaha mereka untuk Tuhan. Karena ketika mereka berkumpul bersama-sama, ya, ketika kita bersekutu seperti ini juga, kita memberi waktu kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita memberikan waktu kita untuk kita menikmati Tuhan lewat doa-doa kita. Itu juga kita akan memberi usaha. Itu dimulai dari apa? Karena kita punya hati yang ingin terkoneksi dengan Tuhan. Langkah awal yang harus kita alami ketika di dalam mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan adalah apa, saudara? Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah memberikan hati kita buat Tuhan, ya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ya, dalam masalah apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, itu tidak akan pernah membatasi saya dan saudara untuk kita mencari Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, pertumbuhan rohani kita akan terus bertumbuh. Ya. Tetapi ketika kita ada dalam hal seperti ini juga, ya, kita apa? Kita mengalami persekutuan juga dengan orang lain. Misalkan seperti saya, mungkin saya lagi memberitakan firman Allah kepada saudara, ya, ini seperti persekutuan antara saya dan saudara kan sebenarnya. Walaupun kita nggak di satu tempat, tapi kita bisa mengalami, ya, kita bisa mengalami apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Karena apa? Kita tahu, ya, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan satu tempat. Ya, jadi apa yang bisa kita pelajari dari renungan kita hari ini? Mari mulai
untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dimulai dengan apa? Kita memberi hati kita kepada Tuhan. Seperti murid-murid ini, mereka memberi hati mereka kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan biarlah kita terus memiliki kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, ya, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu dimulai dengan apa? Hati yang kita beri buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan-renungan selanjutnya. Puji Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Saat kita datang kepada Dia, Allah Roh Kudus, Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita, anak-anaknya, bekerja di dalam kita, dan menolong kita di dalam segala perkara. Hadirkan Roh Kudus dalam pengurapannya untuk hidup kita sekalian. Katakan, urapi kami, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah
Datanglah Roh Kudus. Buka hati saudara. Malam ini penuhi setiap kami. The next generation. Semua family. Haleluya. Roh Kudus. Ini kami hamba. Yes. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, katakan pada dia, Roh Kudus.